Kalau menurut Ustadz sendiri, metode apa yang digunakan dalam pantauan hilal Ramadan 2026 untuk di lapangan sendiri begitu? Metode apa saja begitu Ustadz? Yang berlaku di Indonesia ini ada pengamatan ya, mengamati hilalnya ya. Otomatis kalau pengamat hilal itu banyak ya. Namun metodenya ada yang dia itu menggunakan teleskop, ada yang cukup dengan mata, ada yang teleskopnya ini dipadu dengan kamera yang sudah astronomis dan modern sehingga dia bisa memotret sabit yang meskipun sangat mustahil dilihat dengan mata begitu. Nah, itu semuanya bisa kita terapkan karena kita yakin bahwa objek yang dimaksud itu adalah juga hilal itu sendiri ya. Hanya persoalannya kan ada yang mau menggunakan teknologi, ada yang tidak. Ada yang cukup dengan mata sebagaimana Rasulullah begitu. Sehingga variasi sekali metode yang dipakai untuk ru'yat hilal di lapangan. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan ru'yatul hilal ini Ustaz? Baik, ru'yat hilal itu yang pasti cuaca itu paling utama ya. Yang kedua, tinggi hilal. Tinggi hilal itu secara astronomis di bawah 7 mata manusia mustahil melihat. Gitu. Jadi kalau ada laporan di bawah 7 itu ya dia boleh dikatakan klaim. Artinya klaim itu mengaku saja, itu bukan hilal ya. Lalu secara teleskopis gitu ya, itu di bawah 7, tapi ya mungkin sekitaran 5 sampai 6. Nah, itu pun perlu nanti olah foto atau stacking. Sehingga kemungkinan hilal bisa dilihat itu satu, langitnya cerah. Yang kedua, tinggi hilal terus di atas 7, apalagi di atas 10 itu sudah otomatis mata manusia seluruhnya bisa melihat selama langitnya cerah gitu ya. Dan yang nggak kalah penting, ya harus dia ini punya pengalaman. Nah. Baik, kemudian kalau Muhammad dia sendiri kan telah menentukan awal Ramadan ya, metode yang digunakan sendiri menggunakan apa Ustadz? Jadi Muhammadiyah mulai 1447 ini itu beralih ya dari dulu wujudul hilal lokal gitu ya, sekarang menjadi imkanur ru'yat global. Imkanur ru'yat global itu artinya apa? Ya peluang di mana bisa diru'yat hilal itu dan berlaku di seluruh dunia. Dan itu tidak perlu diru'yat hanya karena imkan. Imkan di sini adalah bahasa secara astronomis itu memungkinkan diru'yat. Sehingga dipatoklah tinggi hilal itu 5 derajat. Kemudian elongasi ya dari bulan ke matahari ini 8 derajat. Sehingga bagi Muhammadiyah ketika kemudian sudah men-scanning seluruh wilayah di muka bumi ini menemukan satu titik, kebetulan untuk Ramadan di Alaska itu di atas 5 derajat, elongasi 8 sudah dianggap di seluruh dunia ini sudah masuk tanggal 1. Itulah kalender Hijriyah global tunggal gitu ya. Oh ya, berarti kalau mau dia sendiri punya patokan yang ibaratnya kalau sudah satu ini tadi ada keputusan, ini seluruh dunia mengikuti. Betul, begitu ya. Muhammadiyah dimanapun itu ikut keputusan itu. Baik, kemudian mungkin Tribuners ini ada yang cukup penasaran terkait hisab hakiki wujudul hilal. Ini secara gamblangnya atau bahasa bayinya itu seperti apa Ustadz? Yang sebelumnya dipakai Muhammadiyah kan wujudul hilal. Wujud itu artinya ada. Hilalnya sudah ada. Dikatakan ada tadi dulu. Jadi dulu di Indonesia, seluruh Indonesia ya, wujudul hilal itu hanya berlaku di Indonesia. Pusatnya di Jogja. Oh, iya. Artinya kenapa pusat di Jogja? Saat itu perhitungan koordinatnya menggunakan Jogja. Masjid Agung itu ya, Kauman gitu ya, karena lahirnya Jogja di sana. Ketika dihitung ternyata satu syarat pertama sudah konjungsi. Bahasa kita sudah ada gerhana matahari total. Nah, pada saat gerhana matahari total terjadinya itu adalah sudah konjungsi ya. Kemudian setelah maghrib, pada saat matahari terbenam, ternyata dari perhitungan hilalnya itu sudah 0, sekian ketinggiannya. Tidak perlu 7, tidak perlu 10, 0, itu namanya wujud. Gitu. Jadi sudah konjungsi saat maghrib atau matahari terbenam, hilal itu di atasnya matahari atau di atas ufuk. Udah itu. Berarti sudah terlihat begitu ya Ustaz? Terlihat atau secara ilmu. Secara ilmu. Tadi itu 0,1 itu kan hanya ilmu aja. Iya. 1 derajat ilmu, bahkan sampai 5 pun ilmu. Mata kita mustahil. Iya. Gitu. Oke, baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.